Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hamidah dengan NIM 2401301094. Di sini saya ingin mempresentasikan metode dari mata kuliah aljabar yang sudah saya pelajari sebelumnya. Di sini saya ingin membahas tentang atau menjelaskan tentang 1. Matriks A dikali A ditambah B, matriks A dikali matriks A habis itu ditambah B dikali matriks A transpose. Yang kedua yaitu eliminasi Gauss-Jordan untuk SPL dengan 3 ubah dengan data yang dimiliki. Yang ketiga yaitu inverse matrix, di mana determinan dicari menggunakan ekspansi kofaktor. Yang keempat yaitu ada A, luas jajar genjang yang dibatasi U dan V, dan B, tentukan komponen vektor persamaan 1 terhadap persamaan 3. Nah, di sini saya memiliki dua data yaitu dari SPL, sistem persamaan linear, yang kemudian diubah menjadi matriks, yaitu ada matriks A dan matriks B. Nah, jadi untuk nomor 1 saya menggunakan dua data, dan untuk seterusnya yaitu nomor 2, 3, dan 4 saya hanya menggunakan satu data atau satu matriks, yaitu hanya nomor 1 atau matriks A. Selanjutnya kita langsung aja membahas tugas yang pertama, yaitu menghitung matriks A dikali matriks A ditambah B dikali matriks A transpose. Pertama, kita kalikan dulu matriks A dikali matriks A. Nah, untuk matriks A dikali matriks A ini yaitu pada sebelah kiri sini dikalikan dengan cara baris, sedangkan sebelah kanannya menggunakan kolom. Jadi 1 dikali 1 maka dapatlah 1, kemudian 4 dikali 3 dapatlah 12, 3 dikali 4 sama dengan 12. Masih menggunakan baris pertama tapi menggunakan kolom kedua, yaitu 1 dikali 4 sama dengan 4, 4 kali 1 sama dengan 4, 3 dikali 5 sama dengan 15. Masih menggunakan kolom 1 tapi menggunakan baris ketiga, 1 dikali 3 sama dengan 3, 4 dikali 4 sama dengan 16, dan 3 dikali 5 sama dengan 15. Selanjutnya, setelah menghitung baris pertama dengan 3 kolom pada sebelah matriks yang sebelah kiri, maka dilanjutkan dengan yang di bawahnya lagi. Nah, di bawahnya ini dikalikan lagi, atau baris kedua dikalikan dengan kolom pertama, seterusnya sampai habis seperti dengan cara yang pertama. Maka dapatkanlah hasilnya 1, 2, maka dapatlah hasilnya 3, 16, 12, 1, 20, 9, 4, 20, dan seterusnya. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan, yaitu 1 ditambah 12 tambah 12 hasilnya 25, 4 ditambah 4 tambah 15 sama dengan 23, kemudian 3 ditambah 16 tambah 15 sama dengan 23, 34, dan seterusnya. Maka kita dapatkanlah matriks A dikali A, yaitu 25, 23, 34, 22, 33, 33, 39, 46, dan 57. Selanjutnya, yaitu kita mengalihkan matriks B dengan matriks A transpose. Nah, matriks A transpose ini yaitu diambil dari matriks A yang kemudian diputar, maksudnya itu yang awalnya berbentuk baris menjadi kolom, yang asalnya kolom menjadi baris tata letaknya, jadi seperti ini. Nah, setelah itu kita kalikan sama seperti cara sebelumnya, yaitu yang sebelah kiri dikalikan dengan baris dan sebelah kanan dikalikan dengan kolom. Nah, 1 dikali 1 sama dengan 1, 1 dikali 4 sama dengan 4, 4 dikali 3 sama dengan 12, kemudian 1 dikali 3 sama dengan 3, 1 dikali 1 sama dengan 1, kemudian 4 dikali 4 sama dengan 16. Selanjutnya
1 dikali 4 sama dengan 4, 1 dikali 5 sama dengan 5, 4 dikali 5 sama dengan 20, dan seterusnya. Kemudian setelah sampai sini, selesai kita kalikan, maka kita jumlahkan lagi 1 ditambah 4 tambah 12 sama dengan 17, 3 tambah 1 tambah 6 sama dengan 20, 4 tambah 5 tambah 20 sama dengan 29, dan seterusnya. Maka didapatlah matriks B kali A transpose yaitu 17, 20, 29, 27, 21, 46, 13, 18, dan 27. Selanjutnya, setelah kita dapatkan matriks dari A kali A, terus matriks B dikali A transpose, maka selanjutnya kita jumlahkan antara dua matriks yang sudah kita kalikan tadi. Yaitu caranya mudah, yaitu tinggal sesuai dengan barisnya, yaitu 25 ditambah 17, 23 ditambah 20, 34 ditambah 29, sesuai dengan urutannya. Maka dapatlah sini 42, 43, 63, dan seterusnya. Sama seperti cara yang tadi, 2 dikali 27, 33 dikali 21, 33 dikali 46, maka hasilnya dapat didapat, maka nilainya 49, 54, dan 79. Dan seterusnya sampai 52, 64, dan 84. Maka kita dapat hasilnya adalah matriks A dikali A ditambah B dikali A transpose, yaitu 42, 43, 63, 49, 54, 79, 52, 64, dan 84. Selanjutnya, yaitu pada tugas kedua, yaitu eliminasi Gauss-Jordan untuk SPL dengan 3 peubah dengan data yang dimiliki. Eliminasi Gauss-Jordan di sini yaitu mengubah matriks, yaitu ini disebut matriks augmentasi. Nih sebut kenapa disebut matriks augmentasi, karena ada terdapat nilai di belakang matriks ini. Nah, terus eliminasi Gauss-Jordan itu disebut juga dengan kita ubah menjadi matriks Gauss-Jordan, atau disebut juga berbentuk matriks Gauss-Jordan, atau disebut juga dengan matriks Gauss-Jordan. Atau kita mengubahnya menjadi matriks identitas atau satuan, yaitu matriks diagonal, di mana setiap unsur diagonalnya ada 1, yaitu kita mengubah pada baris yang sini menjadi 1, diagonal 1, dan yang 3 ini sama ini adalah berangka 0. Gimana caranya? Yaitu menggunakan rumus OBE. OBE itu adalah operasi baris elementer. Jadi operasi baris elementer itu ada 3. Yang pertama yaitu pertukaran baris, yaitu antara baris pertama dan baris kedua itu ditukar. Misalnya yang 143 itu ditukar dengan baris kedua, jadi yang awalnya atas 1143 menjadi 314, yang 143 itu jadi baris yang kedua, seperti itu. Kemudian ada operasi perkalian suatu baris dengan konstanta 0. Maksudnya itu barisnya itu tidak boleh dikalikan dengan 0. Gimana supaya hasilnya itu 0 tanpa harus dikalikan dengan angka 0. Yang ketiga itu penjumlahan hasil perkalian suatu baris konstanta 0, yaitu sudah yang kita kalikan dengan hasil konstanta 0 boleh kita jumlahkan seperti ini contohnya. Nih maksudnya. Nah, langsung aja. Caranya ada pertama, kita kalikan dulu negatif 3 baris pertama nih. Baris nih. Nah, baris pertama ditambah baris kedua. Maka negatif 3 dikali 1 ditambah 3 dapatlah 0. 4 negatif 3 kali 4 ditambah 1 dapatlah negatif 11. 3 dikali 4 didapatlah negatif 5. Negatif 3 dikali 14 tambah 16 dapatlah negatif 25. Oke, sekadar catatan, kalau hasil yang berada, maksudnya itu perhitungan yang berada di belakang sini, ini itu berarti baris itu yang dirubah. Ini misalnya baris kedua kan yang di belakangnya, berarti baris kedua ini yang dirubah. Kalau baris ketiga berarti baris ketiga sama
Berarti baris ketiga. Nah, berarti baris ketiga ini yang dirubah. Mana sih? Baris ketiga ini yang dirubah. Seperti itu. Nah, kalau kita lakukan perhitungan dengan OBE, maka hasilnya itu adalah 0, negatif 11, negatif 5, negatif 26 selanjutnya. Maka kita dapat sudah angka 0 sebelah sini. Itu negatif 4 baris ke-1 ditambah baris ke-3, maka dapatnya 0, 11, negatif 7, dan negatif 44. Kemudian dikali dengan negatif 1 dikali baris ke-2 ditambah baris ke-3, maka didapatnya 0, 0, 2, negatif 18. Selanjutnya negatif 1 per 2, 3 dikali baris ke-3, maka dapatnya 0, 0, 1, 9. Kemudian selanjutnya yaitu 5 dikali baris ke-3 ditambah baris ke-2, maka juga 0, negatif 11, 0, 19. Ya, negatif 3 dikali baris ke-3 ditambah baris pertama, maka baris pertama berubah menjadi 140, negatif 13. Selanjutnya 1 per negatif 11 dikali baris ke-2 menjadi 0, 1, 0, negatif 19 per 11. Kemudian negatif 4 baris ke-2 tambah baris pertama, maka sisa 1, 0, 0, negatif 67 per 11. Nah, ini disebut dengan disebut dengan Gauss-Jordan. Nah, disebut dengan eliminasi Gauss-Jordan. Kenapa disebut matris Gauss-Jordan? Karena diagonalnya hanya diagonalnya bernilai 1 semua. Bernilai satuan, atau disebut dengan dibentuk dengan matris identitas satuan. Itu matris diagonal di mana setiap unsur diagonalnya adalah 1. Jadi, hasil dari eliminasi Gauss-Jordan didapat adalah Z sama dengan 9, Y sama dengan negatif 9 per 11, dan X sama dengan negatif 67 per 11. Selanjutnya,